Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 yang soleh solehah. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran daring. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas pembelajaran yang ketiga dan keempat pada tema keenam subtema pertama. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, silahkan kalian buka buku paket kalian pembelajaran ketiga yang ada di halaman 14. Sudah ketemu? Oke. Pembelajaran ketiga. Nah, pada halaman 14 ini ada bacaan yang berjudul memasak bersama. Nah, nanti bacaan ini silahkan kalian baca sendiri. Kemudian yang bawahnya ayo jawab. Jawablah pertanyaan berikut secara lisan. Nah, ini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab secara lisan berdasarkan dari bacaan yang ada di atasnya. Dan untuk halaman 15 itu ada bacaan yang berjudul dapur bukan tempat bermain. Nah, ini bacaan ini juga silahkan kalian baca sendiri ya. Dan bawahnya ayo beraktivitas, kita kerjakan bersama. Kita baca perintahnya, beri tanda silang untuk kegiatan yang tidak dilakukan di dapur. Nah, ini ada beberapa kegiatan kita diminta memberi tanda silang yang tidak dilakukan di dapur. Yaitu pertama adalah mandi, kemudian tidur siang, menyiapkan barang bekas, bersembunyi, membaca buku, bermain bola. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan di dapur. Kemudian lanjut halaman 16. Nah, pada halaman 16 ini sebetulnya kalian diminta menyalin bacaan ini, bacaan yang aku anak taat aturan. Nah, ini semua ini ada 4 baris ini disalin dengan huruf tegak bersambung di bagian bawahnya. Tapi karena kolomnya sangat kecil tidak usah dikerjakan. Nah, untuk berlatih menulis tegak bersambung, silakan kalian berlatih menulis dengan buku yang sudah Ibu berikan. Kan kemarin sudah dibagi belajar menulis tegak bersambung. Nah, jadi nanti kalian silahkan belajar dengan buku menulis tegak bersambung. Dan untuk halaman 17, ayo berlatih. Nah, kita bahas bersama. Bella dan Ibu makan bersama. Di rumah ada aturan sebelum makan, saat makan, dan setelah makan. Nah ini aturannya ada saat Bella dan Ibu makan bersama. Ada aturannya sebelum makan, saat makan, dan setelah makan itu ada aturannya. Nah, bawahnya lengkapi kalimat berisi petunjuk aturan berikut. Urutkan aturan dengan memberi nomor pada gambar dan kalimat. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan aturan sebelum dan sesudah makan. Nah, ada 4 gambar. Nah, yang pertama aturan sebelum makan adalah mencuci tangan. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Nah, aturan setelah makan adalah membereskan meja makan, membawa piring ke dapur.
Nah, kemudian mencuci piring. Nah, ini gambar aturan sebelum dan sesudah makan. Nanti silahkan kalian kasih nomor ya sesuai dengan yang sudah dituliskan Bu Farida. Kemudian bawahnya kita diminta membuat kalimat petunjuk. Nah, titik-titik piring setelah makan. Nah, maka isinya adalah cucilah. Jadi cucilah, kalimat petunjuknya menjadi cucilah piring setelah makan. Nah, petunjuk ini sesuai dengan gambar yang keempat. Kemudian cucilah titik-titik sebelum makan. Nah, kita lengkapi dengan kata tangan, maka kalimat petunjuknya menjadi cucilah tangan sebelum makan. Nah, ini sesuai dengan aturan yang pertama gambar ini ya. Kemudian yang selanjutnya bawalah piring kotor ke tempat titik-titik. Nah, ini isinya adalah cucian piring. Maka petunjuknya adalah bawalah piring kotor ke tempat cucian piring. Nah, petunjuk ini adalah sesuai gambar urutan ketiga. Nah, ini gambar urutan ketiga. Kemudian yang terakhir titik-titik sebelum makan. Maka petunjuknya adalah kalimat petunjuknya berdoalah sebelum makan. Nah, petunjuk ini sesuai dengan gambar yang urutan kedua. Nah, nanti silahkan kalian salin di buku kalian ya. Nah, kita lanjutkan halaman 18. Ayo belajar. Nah, kita baca ya. Di rumah ibu mempunyai koleksi mangkok. Mangkok berjumlah 44 buah nih. Mangkok tersebut berwarna hijau dan biru. Ada 24 mangkok yang ada 24 mangkok berwarna hijau. Berapa jumlah mangkok berwarna biru? Nah, ini kalimat soal cerita ya. Ibu mempunyai 44 mangkok. Nah, mangkoknya tadi berwarna hijau dan biru. Nah, yang hijau ada 24. Kemudian yang biru berapa? Nah, berarti ini untuk menemukan jumlah mangkok yang biru maka dikurangi. Nah, tadi gambar mangkok yang 44 tadi yang hijau dicoret semua. Nah, berarti yang tidak dicoret adalah gambar mangkok yang biru. Nah, setelah dihitung ini jumlah mangkok yang biru ada 20. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita itu kita selesaikan dengan kalimat matematikanya adalah kita selesaikan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek ya. 44 dikurangi 24. Nah, untuk menemukan mangkok yang yang biru ya. 44 jumlah mangkok, kemudian dikurangi 24 jumlah mangkok yang biru. Nah, ingat ya untuk menghitungnya ini pengurangan atau penjumlahan itu dihitung dari yang belakang dulu. Nah, cara menyelesaikan dengan bersusun pendek 44. Ini sama dengan 40-an ditambah 4 satuan. 24 sama dengan 20-an ditambah 4 satuan. Kemudian dikurangi dari yang belakang ya, yang satuan. 4 satuan dikurangi 4 satuan sama dengan 0. Kemudian 40-an dikurangi 20-an sama dengan 20-an. Jadi 20-an ditambah 0 satuan sama dengan 30. Nah, kalau cara menghitung cara bersusun pendek yaitu ada kolom puluhan dan satuan. 44 dikurangi 23. 4 kurangi 4 kosong. 4 kurangi 2 ada 2. Nah, hasilnya ada 20. Jadi mangkok yang berwarna biru ada 20. Maaf. Selanjutnya ayo berlatih lengkapi pengurangan bersusun panjang. Nah, kita diminta melengkapi pengurangan
yang bersusun panjang ini. Nah, ada 4 soal. Soal yang pertama, contoh dikerjakan bersama. Soal yang pertama yaitu 17. 17 itu berarti 1 puluhan 7 satuan dikurangi 4. Nah, karena cuma satu angka maka nggak ada puluhannya. Puluhannya kosong, 4-nya adalah satuan. Ingat ya, harus ditulis kata puluhan dan satuannya. Nah, penyelesaiannya 7 satuan dikurangi 4 satuan sama dengan 3 satuan. 1 puluhan tidak dikurangi sama dengan dikurangi kosong ya. Sama dengan 1 puluhan. Jadi 1 puluhan ditambah 3 satuan sama dengan 13. Nah ini silahkan kalian kerjakan seperti yang pernah pada tema 5 kemarin sudah dijelaskan. Cuma yang tema 5 itu penjumlahan maka hasilnya akan lebih besar. Kalau sekarang adalah pengurangan. Silahkan dikerjakan sampai nomor 4. Jangan lupa ditulis puluhan dan satuannya. Kemudian yang B, lengkapi pengurangan bersusun pendek. Nah ini 33, contohnya 33 dikurangi 1. 3 kurangi 1. Oh maaf, bukan. Maaf, 32, maaf salah baca ya. 32 dikurangi 1. Dikerjakan dari yang belakang ya, yang kelompok satuan. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 3 tidak dikurangi jadi 3. Jadi 32 dikurangi 1 hasilnya 31. Nah, selanjutnya ini juga silahkan kalian kerjakan sendiri. Nah, kita lanjutkan pada halaman 20 pembelajaran keempat. Nah, pembelajaran keempat ini halaman 20 adalah pembelajaran berolahraga. Berlatih senam lantai, nanti Bu Salma yang akan menjelaskan. Kemudian lanjut halaman 27. Nah, tadi sebelumnya kita sudah membuat kalimat petunjuk nggih. Nah, kita sekarang akan belajar membuat kalimat tanggapan. Nah, kita baca dulu nggih. Setelah mendengar petunjuk ayah, Hadi memberi tanggapan. Tanggapan adalah pendapat atau jawaban. Tanggapan diucapkan setelah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Tanggapan dapat berupa persetujuan, pertanyaan, atau pendapat. Nah, itu nggih tanggapan dari suatu petunjuk itu bisa berupa persetujuan, pertanyaan, ataupun pendapat. Nah, tadi pada halaman 20 ada petunjuk. Ayah memberi petunjuk kepada Hadi. Nah, petunjuknya duduk di atas petunjuk untuk melakukan senam lantai ya. Petunjuknya adalah duduklah di atas matras. Letakkan tangan di kedua sisi badan. Luruskan kedua kaki. Nah, ini petunjuknya yang diberikan ayah kepada Hadi. Nah, kemudian Hadi kembali ke halaman 21. Hadi memberi tanggapan. Nah, contoh tanggapan yang berupa persetujuan yaitu baik ayah, aku coba lakukan. Kemudian tanggapan Hadi yang berupa pertanyaan. Apakah seperti ini ayah? Nah, mungkin Hadi belum jelas ya. Jadi tanggapannya berupa pertanyaan. Kemudian tanggapan juga bisa berupa pendapat. Nah, pendapat Hadi adalah aduh berat sekali badanku diangkat. Nah, itu nggih. Jadi setelah kita belajar membuat kalimat petunjuk, kita akan belajar membuat kalimat tanggapan. Tanggapan itu bisa berupa berisi persetujuan, pertanyaan maupun pendapat. Nah, lanjut halaman 22. Bacalah petunjuk berikut. Tulis tanggapan dari petunjuk tersebut. Nah, ini kita bahas bersama ada 5 kalimat petunjuk kita diminta membuat tanggapan. Nah, petunjuk yang pertama, selesai berolahraga gantilah bajumu dengan yang
bersih. Nah, tanggapannya baik ayah segera baik saya ulangi ya, baik saya segera ganti baju. Petunjuk yang kedua, minumlah air putih setelah berolahraga. Tanggapannya baik saya akan minum air putih. Petunjuk yang ketiga, setelah berolahraga sebaiknya kita langsung mandi. Tanggapannya baik saya tidak akan langsung mandi. Petunjuk yang keempat, keringkan keringat setelah olahraga dengan handuk. Nah, tanggapannya baik akan saya lakukan. Petunjuk yang kelima, istirahatlah setelah kamu berolahraga. Nah, tanggapannya adalah baik saya akan istirahat. Nah, pada soal ini Bu Farida memberi contoh tanggapan dari 5 kalimat petunjuk. Nah, kelima tanggapan ini pada halaman ini berupa persetujuan. Nah, nanti tanggapan ini bisa kalian salin atau kalian contoh tulis di buku paket kalian. Nah, kalian juga bisa membuat tanggapan yang berupa pertanyaan atau pendapat. Boleh juga berupa persetujuan seperti yang dituliskan Bu Farida ini. Nah, sebelumnya kita lanjutkan dulu halaman 23. Ayo berlatih. Pilih kalimat petunjuk yang tepat dengan memberi tanda centang. Nah, ini kita diminta memilih kalimat petunjuk ya. Setiap nomor ada 2 kalimat, tapi kita diminta menentukan kalimat petunjuk yang tepat. Nomor 1. Meli memberi nasihat pada Willy untuk membuang bungkus coklat pada tempatnya. Kalimat petunjuk yang tepat adalah setelah Willy makan coklat, buanglah bungkus di tempat sampah. Dan yang kedua, soal kedua, Ibu beri petunjuk cara mencuci gelas pada Bella. Nah, kalimat petunjuk yang tepat, setelah basah, gosoklah gelas dengan sabun. Soal ketiga, Ibu beri petunjuk Rere cara angkat gorengan. Nah, kalimat petunjuknya adalah gorengan yang sudah matang coba Rere angkat dengan sodet. Kemudian soal keempat, kakak beri petunjuk cara mengerjakan PR. Nah, kalimat petunjuknya adalah soal matematika ini harus dijumlahkan dahulu. Dan lanjut halaman 24. Ayo bernyanyi. Setelah berolahraga, Bella dan Hadi bermain bersama. Bella dan Hadi bermain musik. Musik yang dimainkan terdengar bunyi lemah dan kuat. Hadi gunakan gelas dan sendok. Bella gunakan botol bekas yang diisi beras. Ayo bermain musik dengan bernyanyi. Lagu di sini senang, di sana senang. Nah, ini Hadi akan bermain musik mengiringi lagu di sini senang, di sana senang. Nah, bunyi musik itu ada yang bunyi lemah dan kuat. Nah, ini Hadi tadi menggunakan gelas dan sendok. Nah, saat saat gelas dipukul dengan sendok dipukul dengan pelan atau lemah, maka ini akan menghasilkan suara yang lemah. Nah, saat gelas ini dipukul dengan kencang, nah ini akan menghasilkan suara yang kuat. Demikian juga dengan botol yang diisi beras, jika digoyangnya pelan, maka akan menghasilkan bunyi yang lemah. Dan bila botol tadi digoyangkan secara kencang, maka dia akan menghasilkan suara yang kuat. Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan pembelajaran yang ketiga dan keempat sudah Ibu sampaikan. Silahkan selanjutnya anak-anak mengulangi dengan membaca dan mengerjakan pada buku paket kalian masing-masing.
Tidak ada yang harus dikumpulkan ya nak ya, tapi tetap harus dikerjakan. Karena sewaktu-waktu Bu Farida akan mengecek buku paket kalian sudah dikerjakan atau belum. Nah, sebelum kalian mengerjakan, mari pembelajaran dari penjelasan dari Bu Farida kita akhiri dulu dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.